senang belajar ekonomi, menatap masa depan penuh arti. Dengan angka, logika, dan strategi, aku siap menghadapi dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran ekonomi kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu model diagram interaksi pelaku ekonomi. Melalui materi ini kita akan belajar bagaimana hubungan antara konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri saling berinteraksi dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi tentu melibatkan lebih dari satu individu. Pihak-pihak yang menjalankan kegiatan ini dikenal dengan sebutan pelaku ekonomi. Bentuk kegiatan yang mereka lakukan dapat berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam prosesnya, pelaku ekonomi terdiri atas beberapa pihak, antara lain rumah tangga konsumen atau RTK, rumah tangga produsen atau RTP, kemudian pemerintah, serta masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang mana ia menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk pelaku ekonomi lainnya. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dan cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh adalah dengan menawarkan tanah atau alam yang dimiliki kepada pihak lain, menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia, menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa, dan menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Dari interaksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa peran dari rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen ini di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus pengguna dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan nantinya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Seperti tenaga kerja nantinya akan mendapatkan upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian akan memperoleh keuntungan. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga konsumen nantinya akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dari kegiatan ini terjadilah siklus di mana nantinya rumah tangga perusahaan akan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, rumah tangga perusahaan akan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi
dan menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang terakhir, rumah tangga perusahaan akan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasanya. Dari hal tersebut, maka kita dapat ketahui bahwa rumah tangga perusahaan mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai perusahaan, rumah tangga perusahaan akan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memproduksi barang dan jasa, rumah tangga perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga perusahaan juga berperan sebagai pengguna faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga perusahaan nantinya melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Kemudian yang ketiga, pemerintah. Dalam sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut dalam rangka memakmurkan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33. Adapun kebijakan pemerintah di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang kedua, kebijakan moneter, dan yang ketiga, kebijakan keuangan internasional. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah antara lain berupa yang pertama, menarik pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara untuk membeli barang-barang kebutuhan pemerintah. Yang ketiga, meminjam uang dari luar negeri. Yang keempat, menyewa tenaga kerja. Dan yang kelima, menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat. Kemudian kegiatan ekonomi yang dilakukan sektor pemerintah juga meliputi kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan regulator. Pemerintah berperan juga untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan terhadap jalannya roda perekonomian suatu masyarakat. Sebagai pelaku produksi rumah tangga, pemerintah menanamkan berbagai investasi untuk menghasilkan barang dan jasa lebih lanjut. Kegiatan produksi yang dilakukan pemerintah dapat berupa proyek pengadaan pangan, perbaikan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. Kemudian sebagai pengatur ekonomi, pemerintah juga berperan menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi melalui kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat luar negeri atau RTLN. Berikut kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat luar negeri. Yang pertama, menyediakan kebutuhan barang impor. Yang kedua, membeli hasil-hasil barang ekspor suatu negara. Yang ketiga, menyediakan kredit untuk pemerintah dan swasta dalam negeri. Yang keempat, masuk ke dalam pasar uang dalam negeri dan sebagai penyalur uang devisa dari luar negeri. Kemudian peminta kredit dan uang karta rupiah untuk kebutuhan cabang perusahaan mereka di Indonesia. Peran masyarakat luar negeri dalam pelaku ekonomi adalah melaksanakan kegiatan perdagangan internasional yang berupa kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri. Nah, sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Dari diagram ini kita akan lebih memahami peran dari setiap pelaku ekonomi dengan melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen, di mana ia menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Maka di sini terjadi arus produksi. Pada panah yang kedua, karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen,
maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen. Maka disinilah terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Selanjutnya panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Pada panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Baiklah, setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada panah nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai balas jasanya, pada panah nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, jadi selesailah sudah circular flow diagram untuk 3 sektor. Selanjutnya kita akan mengetahui circular flow diagram 4 sektor, di mana pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri. Dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Maka kegiatan ini dinamakan dengan kegiatan ekspor, di mana arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Selanjutnya, pada panah nomor 8, rumah tangga konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri. Maka kegiatan ini dinamakan dengan impor, di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi, itulah circular flow diagram 4 sektor. Intinya, untuk memahami circular flow diagram ini, kita harus mengerti dari mana panahnya berasal dan ke mana panahnya menuju. Jadi sampai di sini dulu untuk pembahasan materi model diagram interaksi pelaku ekonomi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.